Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Farhan, NIM L0211811502. Nah, di sini kita akan mempresentasikan yaitu sebuah jurnal yang berjudul Sistem Penerapan dan Pengolahan Persampahan di Kota Makassar. Nah, apa itu limbah plastik? Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang. Pendahuluan. Manusia setiap harinya menghasilkan sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Sistem persampahan memiliki tahap-tahap dalam pengaplikasian sehari-hari. Tahap pertama ialah tahap timbulan, tahap kedua ialah tahap perwadahan, tahap ketiga ialah tahap pengumpulan, tahap keempat ialah pengangkutan dan tahap pengolahan kembali, serta tahap kelima ialah tahap pembuangan air. Terkait dengan persampahan di Kota Makassar, maka rumusan permasalahan yang ada di Kota Makassar adalah bagaimana kondisi persampahan di Kota Makassar ditinjau. Metode penelitian deskriptif lapangan ini bersifat kualitatif yang menggambarkan kondisi persampahan di Kota Makassar, dan bersifat kuantitatif. Ya, begitu bagian A, studi literatur dilakukan untuk mencari berbagai literatur dan informasi. B, pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi literatur terkait untuk memperoleh berbagai data dan informasi. C, pengumpulan data primer berupa penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil dan pembahasan, kita lihat permasalahan pencemaran sampah di wilayah Kota Makassar. Timbulan sampah adalah tumpukan sampah-sampah baru yang diprioritaskan akan bertambah sesuai dengan jumlah penduduk setiap wilayah dalam perkotaan, dan hal ini juga terjadi di Kota Makassar yang memiliki 14 kecamatan. Setiap kecamatan terdapat wilayah permukiman yang dapat menimbulkan timbulan sampah di perkotaan. Hal ini sesuai dengan jumlah penduduk dan timbulan sampah. Analisis penampungan sampah di Kota Makassar banyak berupa wadah dan diletakkan di berbagai titik wilayah Makassar. Hal ini diprioritaskan untuk penanganan penimbunan sampah yang sering terjadi di tempat-tempat tertentu. Sistem pengangkutan sampah di Kota Makassar berbagai macam bentuk, yaitu kompaktor, yaitu alat transportasi sampah berupa mobil truk mini yang membonceng kontainer berisi sampah, dan lain-lain. Sampah yang menjadi permasalahan di Kota Makassar dapat diatasi dengan sikap dan tindakan yang bersahabat dengan sampah. Di antaranya partisipasi masyarakat turut sertanya pihak kelembagaan swasta dan pemerintah agar permasalahan persampahan dapat teratasi secara menyeluruh. Kita lihat metode pengangkutan sampah melalui truk. Peranan warga dan lembaga. Peranan kelembagaan dalam menangani masalah sampah. Peranan masyarakat. Persampahan ialah dengan melakukan pembinaan dan penanganan terhadap masalah-masalah yang terjadi di Kota Makassar. Peranan kelembagaan Kota Makassar yang telah berlangsung menurut Dinas PHK berupa 1. Program Green and Clean Kota Makassar. 2. Pembinaan kelompok yang mandiri dan peduli lingkungan. 3. Workshop pengolahan sampah. Selanjutnya, pameran hasil pengolahan sampah kembali, dan yang terakhir penyuluhan mengenai masalah persampahan di Kota Makassar. Kesimpulan A. Sistem persampahan di Kota Makassar. 1. Penerapan metode 4R untuk menekan laju timbulan sampah dengan pendekatan pada semua aspek masyarakat. 2. Perletakan kontainer dengan kriteria dapat digerakkan, ringan, kedap, estetis, mudah dijangkau, ekonomi, tertutup, mudah dibersihkan, dan dengan volume yang sesuai. 3. Pengangkutan sampah dengan unit pengangkut sampah yang sesuai dengan kriteria yang mudah dioperasikan. 4. Untuk partisipasi masyarakat, direkomendasikan diadakan pelatihan dan penyuluhan mengenai sampah. B. Sistem pengolahan sampah akhir. Untuk sistem pembuangan akhir sampah diusulkan menggunakan sistem sanitary landfill. Dan terakhir C. Pengolahan sampah khusus sampai medis. Pengolahan sampah medis direkomendasikan terdiri dari penimbulan, penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan, yang pada akhirnya akan dikumpulkan di pembuangan sampah atau bank sampah. Indonesia darurat sampah plastik. Nah, di sini Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Menurut penelitian dari USIDAPIS, Universitas Hasanuddin Potter yang menunjukkan 30 sampel diambil memiliki sampah plastik. Sifat plastik terluar dan proses pengolahannya menimbulkan toksin dan bersifat karsinogenik. Jika diolah dengan baik, sampah plastik darurat dapat menimbulkan keuntungan sebagai berikut. Nah, pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi
untuk dapat mengurangi pencemaran sampah plastik. Nah, di sini tujuan dari jurnal yang saya presentasikan tadi. Ini daftar pustakanya dan selamat. Terima kasih atas partisipasi.